Bab 579. Jangan bercanda lagi. Apa kamu menganggapku sebagai babi? Hati Tracy sangat panik. Dia bersama Daniel beberapa waktu ini. Hampir tidak menahan diri dalam hal itu dan juga tidak memiliki kesadaran akan kontrasepsi. Sekarang dipikir-pikir haidnya sudah telat 10 hari. Jangan-jangan sungguh hamil. Tidak boleh. Sekarang tubuhnya terkena racun dan sangat berbahaya. Jika hamil pada saat ini, anaknya pasti tidak bisa diselamatkan. Betapa bagusnya. Carlos, Charles, dan Carla akan sangat senang. Daniel sangat menantikannya. Jika kakek tahu dia pasti akan sangat senang. Kelak tidak akan menghalangiku untuk menikah denganmu. Apa kalian keluarga Wallens menganggapku sebagai mesin reproduksi? Tracy tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Kamu hanya tahu bersenang-senang. Tahukah kamu betapa berbahayanya dan betapa sakitnya melahirkan anak? Daniel tercengang dan mengerutkan keningnya. Kenapa tiba-tiba marah lagi tanpa alasan? Tanpa alasan. Kenapa bisa tanpa alasan? Suara Tracy tersedak. Aku mengalami pendarahan hebat dan hampir meninggal saat melahirkan Carlos, Charles, dan Carla. Apa kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Mendapatkan 3 anak sehat dan lincah dalam sekejap. Tahukah kamu bagaimana kami menjalani hidup sebelumnya? Aku mengandung kembar 3. Perutku seperti balon yang hampir meletus. Setiap hari tidak bisa makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Berjalan pun akan terjatuh. Saat anak-anak lahir, berat badan mereka kurang dari 2 kilogram dan hampir meninggal. Berbicara tentang hal ini air mata Tracy mengalir keluar. Terlebih karena dia mengalami syok beberapa kali. Dokter bilang dia tidak bisa diselamatkan. Untungnya kemudian dia bisa bertahan hidup. Kamu lihat aku dan Bibi Juni sangat memanjakannya. Itu karena kesehatannya tidak baik sejak kecil. Dia sangat mudah sakit. Saat usia 1 tahun juga pernah sakit parah dan hampir tidak bisa diselamatkan. Kenapa aku bisa menjual kalung safir yang ditinggalkan ayahku untukku dengan harga murah? Itu karena untuk mengobatinya. Sudah. Aku tahu. Daniel merasa sangat bersalah ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera membujuknya. Maaf. Aku telah mengabaikan ini. Perkataanmu benar. Saat aku melihat mereka sudah berusia lebih dari 3 tahun. Semuanya sehat, lincah, pintar dan lucu. Tapi aku malah melupakan bagaimana kamu seorang diri. Membesarkan mereka dengan susah payah. Kelak aku pasti akan memperhatikannya. Jika kamu tidak menginginkan anak, aku akan memperhatikan langkah-langkahnya. Daniel sedikit berhati-hati. Dia seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Melihat dia seperti ini, Tracy tidak tega dan memeluknya. Maaf, emosiku tidak stabil belakangan ini. Sering marah padamu. Bisa dimengerti. Daniel mengelus-ngelus rambutnya. Namun memang sangat menakutkan. Lain kali jangan marah lagi. Marah tidak baik bagi kesehatan. Jika ada sesuatu kamu beritahu aku ya. Ya, Tracy menganggukkan kepala berkali-kali. Tiba-tiba mengungkit. Aku ingin tinggal di desa beberapa hari. Apa? Daniel mengerutkan keningnya. Kenapa tiba-tiba ingin pulang kampung? Beberapa hari ini adalah hari peringatan kematian ayahku. Aku ingin pergi mengunjunginya. Sekalian melihat-lihat rumah kami yang dulu. Tracy mencari sebuah alasan. Dulu, ayah selalu mengkhawatirkan masalah pernikahanku. Berhubung kamu sudah berencana untuk menikah denganku. Tentu saja aku harus pergi memberitahunya. Oke. Daniel telah dibujuk olehnya. Aku akan menemanimu pergi. Tidak. Aku pergi bersama Bibi Juni saja. Tracy buru-buru berkata. Kamu jaga anak-anak di rumah saja. Mereka sangat menyukaimu. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berinteraksi dengan mereka. Selain itu, aku tidak berada di rumah. Kamu juga bisa lebih baik berkomunikasi dengan kakek. Mengurus hal yang merisaukan ini. Tunggu setelah kamu menyelesaikannya. Kakek keluar dari rumah sakit. Aku mungkin juga sudah pulang. Setidaknya masih butuh 1 bulan. Kakek baru bisa keluar rumah sakit. Daniel mengerutkan keningnya. Kamu mau pergi selama 1 bulan? Itu tidak bisa. Bab 580. Tidak perlu begitu lama. Tracy tahu bahwa dia tidak akan mengizinkan dirinya pergi selama 1 bulan. Jadi membujuknya terlebih dahulu. Paling setengah bulan. Kita lihat kondisi.
Setengah bulan terlalu lama. Daniel sudah terbiasa berada di sisinya. Tiba saatnya baru lihat lagi. Aku akan pulang secepat mungkin. Tracy membujuknya. Anak-anak menungguku di rumah. Mana mungkin aku tinggal di luar terlalu lama. Daniel berpikir. Benar juga, walaupun dia tega padanya, juga tidak akan tega pada anak-anak. Besok aku akan minta Ryan untuk mengaturnya. Daniel memakaikan selimut untuknya. Sekarang sudah waktunya tidur. Ya, Tracy masuk ke dalam pelukannya, seperti seekor kucing yang lembut dan patuh. Daniel membelai rambutnya dan mencium dahinya dengan lembut lalu memeluknya. Tracy berguling ke sana-sini beberapa kali pada malam ini. Kemudian dia tertidur pulas. Ketika dia bangun, Daniel sudah pergi. Dia meregangkan tubuhnya, lalu bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, melihat dirinya di cermin seperti orang normal. Apa yang terjadi tadi malam? Sepertinya hanya sebuah mimpi. Dia memeriksa tubuhnya dengan teliti. Selain belum datang bulan, memang tidak menemukan sesuatu yang aneh. Memikirkan hal ini, hati Tracy sedikit tidak tenang, tetapi mengubah pola pikirnya. Mungkin menstruasinya telat datang karena racun itu. Ketika dia sedang berpikir, ada suara ketukan pintu, dan suara Bibi Juni. "Nona, apa sudah bangun?" "Sudah," Tracy meresponnya. "Masuk saja, Bibi Juni." Bibi Juni masuk dengan membawa sarapan, dan berkata dengan perhatian, "Bagaimana rasanya hari ini? Apa tubuhmu masih sakit?" "Sudah tidak sakit." Tracy berjalan keluar dari kamar mandi sambil menyeka krim tangan. Setiap kali hanya sakit sebentar, kemudian tidak sakit lagi. Juga tidak ada bekasnya. Rasanya seperti tidak pernah terjadi. Bibi Juni menoleh ke arah pintu dan berbisik, "Tetap harus pergi mencari tabib Hansen." "Ya, aku telepon Paman Paul sekarang." Tracy menutup pintu lalu menelpon Paul. Paul sangat senang dan buru-buru melaporkan kabar baik padanya. 2 pabrik lainnya juga telah merekrut pekerja dan pekerjaannya akan segera dimulai. Tracy mengungkapkan kegembiraannya, kemudian memintanya untuk membantunya mencari tahu tentang tabib Hansen. Begitu Paul mendengarnya, dia buru-buru bertanya, "Ada apa? Apa Nona sakit?" "Bukan aku." Tracy tidak ingin dia tahu. "Itu Bibi Juni. Bukankah dia terus dirawat di rumah sakit untuk menjalani pengobatan? Namun tidak membaik. Aku sangat cemas melihatnya dan teringat pada tabib Hansen yang dulu itu. Aku ingin mencarinya, memeriksa Bibi Juni. Lihat apa ada jalan lain." "Baik, baik. Aku pergi cari tahu." Paul segera meresponnya. "Harus diam-diam. Jangan menarik perhatian publik. Lalu jika memungkinkan, aku berharap bisa secepat mungkin mendapatkan kabarnya." Tracy berpesan padanya, "Tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan." "Terima kasih." Setelah menutup telepon, Bibi Juni memapah Tracy untuk duduk. "Makan sarapan dulu. Ini sudah pukul 9. Tidak boleh lapar terlalu lama." "Ya." Tracy minum sedikit susu. Dia sedikit tidak ada nafsu makan. "Aku sudah memberitahu Daniel tadi malam. Aku rasa lebih baik kita pergi lebih awal, sebelum menemukan tabib Hansen. Pergi periksa ke dokter lain dulu." "Baik, aku pergi berkemas sekarang." Ketika Bibi Juni hendak membantu Tracy mengemasi barang-barang bawaannya, pada saat ini ada suara ketukan pintu dari luar. Kemudian Bibi Riana melaporkan, "Nona Tracy, gaunmu telah diantar kemari." "Gaun?" Tracy sedikit bingung, dia tidak memesan gaun. Bibi Juni pergi membuka pintu. Bibi Riana dan 2 orang desainer berdiri di depan pintu. Di sampingnya masih ada beberapa orang asisten desainer membawa kotak khusus untuk pakaian dan perhiasan. Desainer berkata dengan hormat, "Halo Nona Tracy. Ini adalah gaun dan perhiasan yang Presdir Daniel pesan untukmu. Silahkan Anda periksa dan terima." Tracy langsung mengenali bahwa ini adalah desainer super dari Princess Consort. Sebelumnya Daniel juga pernah membawanya ke sana untuk memilih pakaian. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.